Menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah pemahaman tentang tradisi pesantren agar tidak disalahpahami. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan yaitu media memberikan slot untuk menjelaskan tradisi pesantren dari POV orang-orang pesantren yang mengerti tentang kepesantrenan itu sendiri, bukan dari asumsi yang tidak diketahui atau ya coba hidup di pesantren sampai memahaminya baru kemudian berbicara tentang pesantren. Karena memang etikanya begitu. Kalau dalam filsafat disebutnya fenomenologi. Hidup dulu bersama sesuatu baru kemudian menjelaskan tentang sesuatu itu. Dan buat para santri, ini satu hikmah tentang pentingnya seorang santri untuk terus menjelaskan ke publik tradisi-tradisi pesantren agar tak disalahpahami. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Oke, apakah yang disampaikan Trans 7 ini fakta? Ya, fakta. Jelas, bukti videonya ada. Tapi, apakah waktunya tepat? Ya, enggak. Soalnya kan belakangan ini Ponpes itu lagi kurang bagus ya. Apalagi pas ada masalah di Ponpes Al-Kozini kemarin. Di tengah berita buruk tentang Ponpes, Trans 7 nge-up berita kayak gini. Ya jadinya makin buruk. Walaupun yang disebut itu cuma Ponpes Lirboyo, tapi imbasnya ke semua pesantren. Ya kalian tahu sendirilah netizen Indo kayak gimana. Udah pasti mengeneralisir tuh ke semuanya. Udah pasti mikirnya semua pondok pesantren sama aja. Padahal kan enggak. Dan menurut gua nggak pantas sih kalau berita ini masuk ke TV nasional. Kenapa? Karena kalau udah menyangkut soal keyakinan, mau itu agama, tradisi, itu sulit banget guys. Lu mau hina-hina atau mau ngasih tahu sampai budek pun gak akan didengar sama mereka. Lu coba aja bilangin ke mereka, ngapain cium tangan bolak-balik, ngapain sampai rela jalan bebek kayak gitu. Percuma guys, percuma. Karena udah jadi keyakinan dan tertanam di otak mereka. Bagi mereka itu adalah bagian dari adab. Cara menghormati guru ya kayak gitu. Terus kita harus gimana bang? Ya nggak gimana-gimana anjir. Ya udah biarin aja. Selagi nggak makan batu mah ya udahlah. Selagi nggak mengganggu hidup kita mah ya udahlah. Kita hidup aja di jalan masing-masing gitu loh. Oh iya, sama satu lagi. Kalau ada kiai yang kaya raya, menurut gua itu nggak salah. Semua orang berhak kaya raya apapun profesinya. Walaupun kayaknya dari uang amplop, selagi orang yang memberi ikhlas dan tanpa paksaan ya nggak ada masalah. Kecuali ada paksaan nih, kayak Ustadz siapa tuh yang suka maksa-maksa buat nyumbang, siapa sih gue lupa deh. Nah itu baru nggak boleh. Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Ini bukan edukasi, tapi provokasi. Ini bukan kritik, tapi ujaran kebencian. Ini bukan kelalaian, tapi serangan sistemik dan penuh perencanaan untuk menyerang pesantren. Trans 7 atau siapapun yang dengan enteng mencemooh kiai, juga hubungan antar kiai dan santri, sesungguhnya tengah terjebak dalam cara pandang sempit, mengira bahwa seluruh relasi manusia hanya dapat dimaknai secara transaksional dan materialistis. Dalam video yang mereka tayangkan, hampir seluruh narasi berkutat pada hitung-hitungan duniawi. Amplop yang diberikan kepada kiai, pakaian dan kendaraan yang dirinci sampai ke harga-harganya. Tapi apakah mereka benar-benar memahami atau bahkan memiliki keinginan untuk memahami kedalaman ilmu dan kealiman para kiai serta keikhlasan ibu nyai dalam mendidik santri? Apakah mata mereka pernah menyaksikan bagaimana seorang kiai menuntun muridnya dengan kesabaran tanpa pamrih demi menjaga nyala ilmu agar tak padam di tengah zaman yang kian bising oleh materi? Kiai Haji Anwar Mansur dalam video ini terkejut mendengar adzan zuhur karena begitu khusyuknya beliau membaca kitab setebal 400 halaman sejak pagi di bulan Ramadan di usia beliau yang telah mencapai 87 tahun. Tapi dengan cara yang sangat tidak beradab, sosok beliau justru dimasukkan ke dalam tayangan dengan narasi dan framing yang keji serta menyesatkan. Hubungan antara kiai dan santri bukanlah relasi transaksional yang diukur dengan untung rugi atau status sosial. Ia adalah relasi spiritual dan moral antara seorang guru dan seorang pencari ilmu. Santri menghormati kiai bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tetapi karena ilmu dipandang sebagai cahaya yang Allah titipkan melalui perantara sang guru. Amplop yang diberikan santri kepada kiai bukan alat transaksi, melainkan ekspresi rasa terima kasih. Nilainya tentu tak akan pernah sebanding dengan keluasan ilmu yang diajarkan. Sebab ilmu tak bisa dibeli dan keikhlasan tidak bisa ditakar dengan nominal. Bagaimana mungkin ini bisa digunakan untuk memperkaya diri? Gestur merundukkan pandangan, merendahkan tubuh, dan bersikap tawadhu bukanlah tanda inferioritas sosial,
melainkan simbol ketakziman, penghormatan tulus dari seorang fakir ilmu kepada ahlinya. Ketika hubungan manusia direduksi menjadi sekedar hitungan untung dan rugi, maka yang hilang bukan hanya rasa, tetapi juga esensi. Media adalah ruang tafsir. Jika kalian tidak bisa menjadi madrasah yang mencerdaskan, maka setidaknya jangan jadi pasar opini yang menyesatkan. Masyirul muslimin, Trans 7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami. Dan lebih lucunya, mereka meminta maaf hanya melalui akun TikToknya, tidak secara langsung, tidak melalui tayangan, seperti saat mereka merendahkan kiai, seperti saat mereka merendahkan martabat institusi keagamaan yakni pondok pesantren. Tapi kita juga harus bijaksana, kita harus tabayun lebih dulu. Dan alhamdulillah kabarnya alumni dari Lirboyo dan beberapa aliansi santri sudah mendatangi Trans 7 guna meminta klarifikasi dan akan melakukan pers siaran secara langsung. Dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighozah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan, seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa, tapi kita sebagai santri tidak diajarkan demikian. Kita serahkan kepada perwakilan-perwakilan dari aliansi santri, khususnya alumni Lirboyo yang akan melakukan pers bersama dengan Trans 7. Dan kami meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara langsung dalam tayangan, bukan melalui akun sosial media. Karena hal ini, karena apa yang ditayangkan sangat menciderai hati kami sebagai santri dan pecinta ulama. Barakallah, barakallah. Trans 7 ya, yang kelakuannya bikin onar dan bikin gaduh, yang kemarin menghina Kiai Jombang dan sekaligus pesantren Nusantara, khususnya para santri ini tidak terima atas apa yang dilakukan oleh tayangan Trans 7 ya guys. Jadi semoga baik-baik saja para ulama kita, sehat selalu.